Apakah kamu ingin tahu ciri-ciri orang bodoh? Yuk, simak video ini. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Haryono Tanuwijaya. Tentunya di channel kesayangan kamu itu adalah Jalan Kecil. Teman-teman, di dalam hidup kita ini ya, kita itu berhadapan dengan banyak orang. Termasuk diantaranya itu adalah orang bodoh. Di dalam hal ini, kenapa kok disebut orang bodoh? Yuk, simak ciri-cirinya berikut ini. Oke. Kamu pernah nggak berjumpa dengan orang yang suka, kalau misalnya dia punya kesalahan, justru dia nggak mempersalahkan dirinya sendiri, tetapi justru menyalah-nyalahkan orang lain, justru mencari kambing hitam pada orang lain. Pernah nggak kamu menjumpai orang yang seperti itu? Kalau kamu pernah menjumpai orang yang seperti itu adalah ciri orang bodoh yang pertama. Oke, ciri orang bodoh yang pertama yaitu adalah suka menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Jadi kalau misalnya dia mempunyai kesalahan, dia nggak gentle mengakui apa yang menjadi kesalahannya, tetapi justru menyalahkan orang lain. Seperti itu. Itu ciri pertama. Teman-teman, pernah nggak kamu berhadapan dengan orang atau teman bahkan ya, kira-kira kalau misalnya dia itu punya kesalahan, yaitu tadi, selain dia tidak mengakui apa yang menjadi kesalahannya, dia merasa apa yang menjadi pendapat aku ini selalu benar dan tidak pernah salah. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada orang yang bodoh kedua. Seperti itu. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Ya sekarang gini, dia itu menilai sesuatu ya berdasarkan atas pemikirannya sendiri. Jadi kalau misalnya dia berhadapan dengan sesuatu hal yang asing atau selalu berhadapan dengan hal yang baru gitu ya, dan dia merasa tersudut atau bagaimana, kan cenderung mempersalahkan orang lain ya. Dan yang berikutnya adalah dia menganggap bahwa dirinya selalu benar dan tidak pernah salah. Karena apa? Karena itu berasal dari pemikirannya dia sendiri. Dia nggak terbuka terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya dia gitu loh. Dia menilai segala sesuatunya itu berdasarkan pemikirannya sendiri. Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga itu adalah ketika ada masalah, dia malah bersifat defensif. Kenapa kok dia bersikap defensif? Defensif itu artinya adalah apa ya istilahnya, kayak melindungi diri lah, seperti itu. Ya karena dia itu nggak mau, dalam arti nama baiknya dia itu tercemar, salah satunya seperti itu. Dan yang kedua, berdasarkan pengalaman yang ada ya, kenapa dia bersikap defensif adalah karena dia belum tentu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Justru dia akan mencari kambing hitam yang baru dan lain sebagainya, karena dia itu tadi nggak mau, dalam arti nama baiknya tercemar, satu. Dan yang kedua, kalau misalnya terjadi masalah, belum tentu juga dia bisa menyelesaikannya, bukan? Nah, pasti kamu pernah dong bertemu dengan orang yang jenis-jenis seperti ini. Nah, itu adalah ciri orang yang bodoh yang ketiga. Seperti itu. Ciri orang bodoh yang keempat itu adalah mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaan orang lain. Apa yang ada di dalam pikiran dan hati orang yang bodoh itu adalah dirinya sendiri. Bagaimana dirinya bisa bahagia, bagaimana dirinya bisa happy dan lain sebagainya, tanpa harus perlu memikirkan repot-repot orang lain. Pernah nggak kamu berjumpa dengan orang yang seperti ini? Nah, itu adalah ciri yang keempat. Ciri yang kelima yaitu adalah merasa lebih baik dari orang lain. Nah, jadi begini teman-teman ya, karena segala sesuatunya itu dia mengukur atas dasar pemikirannya sendiri. Dia tidak terbuka, dia seakan-akan hidup di dalam tempurung dirinya sendiri. Maksudnya di dalam hal ini adalah suatu peribahasa bahwa ada kata di dalam tempurung, seperti itu. Itu adalah gambaran orang bodoh yang konkret. Karena dia hanya melihat dirinya sendiri dan tempurung itu, ya, dia tidak melihat situasi di luar tempurung itu, maka segala sesuatunya akan berdasarkan atas pemikirannya dia sendiri dan perasaannya, tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lain, seperti itu. Nah, mengacu dari situ ada poin di sini yang menarik, yaitu adalah merasa lebih baik dari orang lain. Ya iyalah, yang dilihat itu kan dirinya sendiri, yang dilihat kan tempurungnya dia sendiri. Itu makanya kenapa dia merasa lebih baik dari orang lain, seperti itu. Seakan-akan bangga-bangga akan kebodohannya dirinya sendiri gitu loh. Itu adalah ciri yang kelima.
Oke, kita masuk kepada ciri yang keenam. Ciri yang keenam ya di dalam hal ini adalah jika misalnya dia berpikir atau berasumsi atas dasar pemikiran-pemikirannya dia sendiri. Seperti itu. Maksudnya di dalam hal ini adalah berdasarkan asumsinya dia sendiri. Seperti yang tadi aku sudah jelaskan secara detail dan jelas bahwa dikatakan orang bodoh itu adalah ketika dia tidak mampu atau tidak mau bahkan ya memahami situasi di luar dirinya sendiri. Dia hanya berpikir, ya aku dan diriku sendiri. Orang lain aku nggak mau tahu. Keadaan lain di luar aku juga nggak mau. Nah, atas dasar ketidakmautawan itu, dirinya akan terus terkungkung seperti katak di dalam tempurung itu. Nah, berangkat dari situ, ada poin yang menarik di sini adalah berpendapat atas dasar asumsinya sendiri. Ya iya, jelaskan tadi sudah aku omong bahwa kalau misalnya dia itu berpikir dan berperasaan ya dari dirinya sendiri dan tempurungnya itu dia tanpa memikirkan situasi di luar dirinya lah. Maksudnya seperti itu. Itu adalah ciri orang bodoh yang ke-6. Yang ke-7, ciri yang ke-7. Dia tertutup banget atas saran dan kritik dari orang lain. Ya iyalah, karena apa? Yang dilihat itu kan dirinya sendiri, yang dilihat kan tempurungnya itu. Ya orang lain mah apa gitu loh. Ya apa ya istilahnya? Nggak mau tahu lah istilahnya dengan keadaan di luar dirinya sendiri. Nah itu kenapa kok misalnya dia sangat tertutup terhadap sebuah kritik atau saran untuk dirinya, bahkan itu yang dianggap membangun sekalipun dia akan tertutup. Ya iyalah, dia tidak bisa melihat situasi yang benar-benar real dan nyata di luar dirinya sendiri itu seperti apa, orang lain menilai dia seperti apa dan lain sebagainya. Ingat ya teman-teman, yang dapat menilai diri kita sendiri sebenarnya tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain, pihak-pihak lain, seperti itu. Mereka melihat kita, mereka pasti akan menilai kita itu siapa di dalam pikiran mereka, seperti itu. Walaupun katakan tidak diungkapkan seperti itu, tetapi bagi kita sendiri yang tidak mau dianggap bodoh, bukan untuk menyombongkan diri ya di dalam hal ini, ya kita harus selalu bercermin terhadap kenyataan hidup, realitas hidup yang ada. Maksudnya seperti itu loh. Karena apa ya, kalau misalnya kita tidak mau bercermin terhadap suatu realitas hidup yang ada, ya apa bedanya kita dengan orang yang bodoh yang aku omongkan ini, seperti itu. Ya teman-teman, itu adalah ciri yang ke-7. Ciri yang ke-8 adalah bereaksi terhadap konflik dengan suatu kemarahan. Kamu terbayang nggak sih, dalam arti orang yang dalam arti tertutup karena pemikirannya menganggap dirinya itu adalah selalu benar, seperti itu. Dan kalau yang namanya orang bodoh, dia itu tidak akan gampang atau bahkan tidak dapat mengendalikan emosi. Karena yang menjadi standar patokannya adalah dirinya sendiri. Bagaimana ya, sulit ya kalau misalnya kita hanya berpatok terhadap diri kita sendiri untuk menjadi sempurna. Kita membutuhkan suatu cermin untuk mengukur agar kita menjadi lebih baik ke depannya, untuk berbuat lebih baik lagi ke depannya. Kita butuh banyak cermin seperti itu. Kalau orang bodoh ya enggak lah, dia hanya bercermin kepada dirinya sendiri. Terus mana bisa kalau misalnya seperti itu dia menjadi sempurna, pertanyaannya? Ya enggak lah gitu. Terkait poin dia bereaksi dengan suatu kemarahan, ada suatu penyebab di dalam hal ini, seperti ini. Kenapa dia marah? Karena satu, dia menganggap dirinya benar. Dan yang kedua, dia tidak bisa mengendalikan emosinya karena dia kebodohannya itu. Dan yang ketiga, dia merasa marah-marah kalau misalnya dia, istilahnya gini loh, ya defensif itu tadi, kalau misalnya seandainya dia kena masalah itu, dia belum tentu bisa menyelesaikan, maksudnya seperti itu. Makanya dia marah, seperti itu. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ada orang mau menyalahkan dia, seperti itu, dia stop. Mereka stop memarahi orang bodoh itu karena dia sudah marah duluan. Maksudnya seperti itu. Oke teman-teman, demikian ya teman-teman video dari saya tentang 8 ciri orang bodoh. Semoga menginspirasi kita semua. Dan ingat teman-teman, kita hidup bukan berdasarkan atas dasar asumsi pemikiran kita sendiri, tapi kita hidup berdasarkan realitas suatu kenyataan hidup yang ada. Jadi kalau misalnya kita tidak mau dianggap bodoh oleh diri kita sendiri dan orang lain, nah maka kita perlu banyak cermin
cermin ini diperoleh dari mana? Ya dari orang-orang yang berada di sekitar kita, yang menilai kita, maksudnya seperti itu. Dan terhadap cermin yang ada, kita tidak juga serta-merta memasukkan itu ke dalam diri kita. Gitu loh. Jadi terhadap cermin yang ada itu juga kita harus saling menyaring, gitu loh. Tidak semua apa yang orang katakan itu benar, gitu loh. Jadi setelah saling menyaring, mana yang benar ya kita ambil, mana yang nggak benar ya nggak usah kita ambil, gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, demikian ya video dari saya, semoga menginspirasi teman-teman. Tolong komennya ya di sini di bawah, dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya jangan lupa. Oke teman-teman, terima kasih. Dadah.